Halo, halo, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan kita ketemu di hari Ahad ini ya. Bung Rocky, ternyata Anda benar-benar dilaporkan oleh relawan Gibran ya. Kacau ya polanya kalau nggak berubah juga ini. Kalah debat, terus lapor polisi. Ya, saya nggak duga bahwa akan berlanjut jadi masalah pengadilan lagi. Jadi kalau saya dilaporkan atas dasar pemberitaan iNews itu juga agak absurd karena kan oke, saya kemarin menerangkan itu pada FNN. Tetapi masalahnya adalah buat apa dilaporkan sesuatu yang justru akan menimbulkan kehebohan baru itu. Jadi kalau pakai prinsip undang-undang ITE, ya pasti justru karena dilaporkan maka timbul kehebohan itu, dan orang akan hubungkan lagi itu bahwa dinasti Jokowi itu doyannya lapor-melapor itu. Padahal sebetulnya insinuasi udah berlangsung dari awal itu bahwa Jokowi atau keluarga Jokowi itu potensial untuk dipersoalkan karena nanti mungkin setelah dia lengser karena dugaan-dugaan money laundering segala macam, atau korupsi, keistimewaan, jual beli pengaruh pada anak-anaknya. Kan itu jadi pengetahuan umum tuh. Tapi saya terangkan lagi ya bahwa memang Gibran datang ke tempat saya, lalu kita bicara. Pada waktu itu Gibran masih saya anggap oke, anak ini masih mungkin untuk dibenerin cara berpikir dia tentang politik atau tentang kekuasaan. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi sekali lagi pada waktu itu Gibran, kan ada berita yang panjang lebar pada minggu-minggu itu pada waktu dia datang ke saya bahwa setelah dia jadi wali kota, semua menteri hampir satu kabinet itu mondar-mandir pergi ke Solo. Lalu saya tanya tuh, berarti setiap weekend ada aja menteri datang ke tempatmu Gibran tuh. Ya dia bilang, ya akan saya terima aja. Karena mungkin ada yang mau membantu soal percepatan pembangunan di Solo. Ya bagus-bagus aja kan. Lalu saya tanya tuh, pasti ninggalin amplop ya. Atau mungkin saya bilang ninggalin uang atau apalah. Pokoknya yang saya maksud, pasti ninggalin sesuatu tuh yang sekarang mungkin disebut gratifikasi. Dia nggak mau jawab tapi dia ketawa aja kan. Lalu saya bilang tuh, itu hati-hati, itu nanti kamu saya tuduh sebagai koruptor. Nah itu sebetulnya, jadi pada waktu itu saya memang justru ingin melindungi dia supaya tidak terseret di dalam isu-isu yang beredar selama itu. Kan tetap orang akan curiga ngapain ada menteri. Itu diberitakan di media massa bahwa menteri-menteri itu datang ke Solo untuk menemui Gibran tuh. Ada yang mungkin alasannya nemenin lari pagi atau membantu promosi beberapa jenis UMKM. Tetapi buat saya itu kecurigaan, ngapain Gibran itu dikunjungi oleh para menteri. Padahal sebenarnya banyak juga wali kota yang harusnya dikunjungi oleh para menteri. Tetapi kenapa ke Gibran? Ya ajar keterangan yang pasti di kepala saya karena dia anak presiden. Kan itu intinya tuh. Anda benar nih kalau undang-undang ITE itu kan yang bikin kehebohan bukan pernyataan Anda, tapi sikap relawan Jokowi yang mengancam Anda secara fisik ya pada waktu acara live itu yang bikin heboh. Tapi anehnya yang dipersoalkan ini keterangan Anda ketika Gibran menemui Anda di rumah Anda nih waktu itu ya di Sentul itu. Seingat saya ini tahun berapa? Tahun 2021 kalau nggak salah ya, ketika dia belum lama menjadi wali kota Solo. Jadi mesti dibayangkan, Gibran datang ke tempat saya tentu ingin belajar, ingin berteman. Kan buat saya bagus betul, saya bisa pengaruhi jalan pikirannya pada waktu itu. Bahwa dia ingin jadi pebisnis aja, nggak mau main politik. Lalu saya bilang bahwa hati-hati, Anda nanti akan dikunjungi oleh segala, atau pada waktu itu mengunjungi udah ada itu bahwa berita-berita bahwa para menteri datang pada Gibran atau tokoh-tokoh nasional. Lalu saya bilang bahwa itu artinya ada potensi Anda didakwa sebagai korupsi karena bahkan menerima menteri aja itu udah semacam sinyal tuh. Jadi itu yang saya terangkan lebih detail di iNews bahwa kamu itu akan disebut koruptor. Jadi konteksnya begitu. Jadi sebetulnya saya berniat baik bahwa Gibran itu masih bisa diselamatkan dari pengaruh buruk itu pun. Kan itu pada waktu itu kan semua orang merasa ini anak muda, tetapi kemudian udah banyak orang mondar-mandir di situ. Jadi saya tanyakan itu pada dia itu, dan saya mengatakan memang bahwa Anda nanti akan dianggap koruptor. Anda koruptor nanti itu. Kan itu konteksnya tuh. Tetapi kemudian memang akhirnya Gibran dimasuk di dalam jebakan-jebakan politik, lalu isu berkembang terus bahwa Gibran bahkan pada tingkat tertentu seluruh keterangan itu kan kita udah dapat bahwa Gibran akhirnya terjun dalam politik, bahkan diangkat secara
secara eksklusif oleh ayahnya. Nah di situ saya marah gitu kan, itu dasarnya kan. Jadi kalau saya terangkan di iNews nggak ada soal, silahkan aja panggil pada Gibran. Kan yang mesti melaporkan Gibran kan. Kan kalau itu sebagai penghinaan maka panggil Gibran. Nanti saya terangkan bahwa pada waktu itu gue justru mau bela lo gitu. Karena lu datang ke tempat gue kan, kira-kira begitu kan. Saya buatin dia teh kok pada waktu ini, saya buatin ya khusus buat kamu, supaya saya bisa cegah dia itu. Bahkan saya bilang, Anda masih muda kok, Anda masih punya 10 tahun ke depan, masih punya potensi itu. Ngapain mesti bermain politik dari awal tuh, biarin bapakmu yang bermain politik. Kan saya belak-belakan ngomong di situ kan. Tapi kemudian ya berita-berita ada lah berita itu, cari aja sendiri di koran, dan pasti akan ketemu bahwa banyak pejabat yang datang menemui Gibran. Jadi itu yang saya ingin katakan. Tapi bagus juga kalau saya dipanggil polisi lagi, saya akan terangkan bahwa memang saya terangkan itu kok. Apa salahnya tuh, dari awal saya berupaya untuk memberi dia nasihat supaya jangan terlibat di dalam kerangka itu, kerangka korupsi atau potensial korupsi, karena jual beli jual beli pengaruh, bahkan atau jual beli suasana. Itu kan juga suasana. Orang datang ke wali kota yang adalah anak presiden, dia menteri atau dia pengusaha, itu menimbulkan tukar tambah suasana yang di dalamnya pasti ada saring kiri mengirim sinyal untuk bribery atau money laundering. Nah saya katakan itu supaya Anda masih muda, sebaiknya halangi itu. Dia cuma ketawa kan, itu di Ayu saya bilang Gibran gak marah tuh, saya tegur begitu kok. Jadi konteksnya itu. Tadi Anda menyatakan kalau dilaporkan, seharusnya yang melaporkan itu Gibran ya, karena ini delik aduan ya. Yang aneh ini yang melaporkan adalah mereka yang mengaku jadi relawan Gibran. Ini apa nih, forum santri lagi? Masa santri tukang lapor-lapor? Iya, kalau saya baca berita bahwa yang melaporkan saya itu saudara Najib Nasir, ya pokoknya seorang aktivis di komunitas santri itu. Dan juga kalau nggak salah dia orang yang sama yang melaporkan soal Bivitri dan kawan-kawan itu yang bikin dirty vote kan. Jadi kita lihat bagaimana sebetulnya di kalangan lingkaran Gibran itu memang bermukim orang-orang yang ditugaskan, sangat mungkin ditugaskan untuk cepat menanggapi isu-isu negatif tentang Gibran. Dia bagus itu sebagai upaya untuk contain supaya isu nggak meluas. Tetapi justru isu itu akhirnya meluas. Karena begitu saya dilaporin ke polisi, polisi kan akan panggil saya. Lalu saya akan terangkan masalahnya, lalu akan ribut lagi kan. Lalu dianggap saya bikin huru-hara lagi. Karena menurut Undang-Undang ITE, kalau sesuatu peristiwa itu menimbulkan huru-hara, hoax, segala macam-macam, itu saya bisa ditangkap lagi. Loh justru karena dilaporkan, maka menimbulkan huru-hara. Bukan karena huru-hara, maka saya dilaporkan. Tetapi karena dilaporkan, maka pasti besok akan menimbulkan huru-hara atau kegemparan tuh. Wah, saya dipolisikan lagi. Saya cuma mau ingatkan bahwa hari-hari ini gerakan mahasiswa sedang mengkonsolidasi diri itu, dan itu umpan juga pada teman-teman mahasiswa untuk melanjutkan demonstrasi kan. Jadi mestinya istana itu atau paling tidak mereka yang berada di sekitar Gibran itu punya semacam kepekaan untuk menilai bahwa jangan-jangan ini justru akan membakar lagi kemarahan mahasiswa itu. Dan bukan saya kompori mahasiswa, saya memang bagian dari kepentingan mahasiswa. Setiap hari saya ada di 3 kampus kok ngobrol, jadi saya tahu suasana itu tuh. Nah itu yang hendak saya ucapkan lebih awal, bahwa kasus-kasus begini itu ya diminta aja klarifikasi, kan selesai, ngapain mesti dilaporin tuh. Tapi oke, udah terjadi laporan, silakan Pak Polisi panggil saya akan terangkan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pernyataan Anda soal Gibran ini kan di bagian closing statement Anda ya, yang di acara di iNews yang dipandu Aiman beberapa hari lalu itu ya. Dan kalau saya amati statement Anda di media online maupun di media sosial nggak seheboh ancaman fisik kepada Anda. Baru beberapa hari terakhir ini mulai heboh, apalagi kemudian Anda dilaporkan. Mereka yang melaporkan Anda ini yang saya kira malah justru bakal mengundang huru-hara ya, karena netizen saya boleh bilang 100% bahkan 1000% akan membela Anda. Ini yang nanti jadi bikin heboh. Ya memang ekspresi saya kesel karena saya mesti kasih closing statement, maka saya akan selalu cari cara untuk meninggalkan semacam ide itu. Jadi ide untuk KPK mulai memeriksa Gibran pasti ya, saya tidak ragukan bahwa saya memang mengucapkan itu tuh.
Tapi di dalam konteks yang lain, saya mesti terangkan pada waktu itu, jadi pada waktu Gibran datang ke saya itu berapa 3-4 tahun lalu, itu dalam upaya saya memproteksi dia tuh supaya lu jangan ikut-ikutan terima pejabat, dan itu akan berakibat sebagai tumbuhnya semacam relasi tukar tambah kepentingan di situ yang sekarang mungkin disebut bribery atau gratifikasi. Kan setiap keadaan yang memungkinkan orang menilai bahwa di situ ada hierarki kekuasaan loh. Menteri itu adalah bawahannya Presiden Jokowi. Kenapa menteri mesti bertemu dengan wali kota yang jauh di bawah dia status birokrasinya atau hierarki birokrasinya? Pasti karena orang tidak melihat Gibran sebagai wali kota Solo Ansih, tapi sebagai anak presiden. Kan itu semua yang diduga di kepala saya, itu aja yang ada di kepala saya. Nah karena itu saya berupaya untuk terangkan bahwa jangan, bahkan saya bilang kalau ada isu semacam itu beritahu saya Gibran ya. Kita tukar-tukaran nomor telepon kan. Jadi sebetulnya poin saya adalah ingin supaya hal-hal yang menyangkut kecurigaan pada politik dinasti dan bekas-bekas yang memungkinkan masalah ini dikembangkan di kemudian hari setelah Pak Jokowi lengser, itu harus dipersiapkan sejak sekarang tuh. Nah saya nggak peduli dengan opini publik sebetulnya, karena saya ingin opini publik itu ikut opini saya tuh, walaupun mungkin nggak begitu, publik mungkin menganggap ya dia punya opini sendiri, iya nggak ada soal, tetapi saya ingin masuk di dalam prinsip bahwa sesuatu yang sudah saya jelaskan dan dalam konsistensi itu, korupsi itu saya akan ucapkan terus kan, terserah apa yang menjadi konsekuensi hukum, kan itu hal yang biasa aja tuh. Dan sekali lagi gerakan mahasiswa lagi konsolidasi diri, ekonomi Indonesia mungkin lagi bagus karena saya baca tadi itu rupiah itu membaik sedikit karena Amerika mengerti, Federal Reserve mungkin punya keterangan lain tentang permainan interest rate di situ karena banyak isu. Tetapi sekali lagi Indonesia mengalami kesulitan, ada deindustrialisasi, ada kemacetan di dalam ekonomi manufaktur dan produk manufaktur itu berkurang, itu ada pelemahan ekonomi daya beli. Kalau kita lihat ada masalah ketimpangan pendapatan, ada soal pendidikan kita. Tadi saya baca berita bahwa mayoritas orang Indonesia itu hanya lulus SMP. Kan itu semua problem kan di kita yang mesti kita selesaikan. Karena itu saya ingin supaya soal korupsi ini betul diperhatikan, bahkan oleh Presiden Prabowo nantinya tuh. Karena ini akan jadi semacam beban baru dan akan ada trade off di dalam analisis bahwa karena korupsi maka otak orang anak-anak Indonesia itu drop tuh, karena korupsi maka disparitas itu makin meninggi, karena korupsi daya beli itu berkurang. Jadi semua hal itu yang ingin saya terangkan. Jadi bagaimana ini Bung Rocky, Anda siap kalau dipanggil polisi? Sudah ada berapa banyak ini lawyer yang siap mendampingi Anda? Ya saya suka aja kalau laporan itu mau ditindaklanjuti, ya silakan panggil Gibran. Kan KUHP itu bilang begitu, yang harus melapor adalah orang yang merasa menerima hinaan atau apa istilahnya tuh, nama baik dicemarkan. Dan mungkin juga akan banyak lagi keterangan akademis dari para pakar, dan kita akan ribut lagi dalam soal itu kan. Tapi saya nggak ada soal, saya senang-senang aja dilaporkan dan saya akan datang pas itu. Dan seperti biasa saya akan menerangkan tuh. Dan soal lawyer pastilah saya banyak lawyer tuh, teman-teman di LBH atau ya banyak, itu bukan soal saya. Tapi saya ingin supaya kejujuran itu diucapkan bahwa ada masalah dengan keluarga Presiden Jokowi dan reaksinya adalah melaporkan, ya oke. Dan mungkin dikomporin, ya nggak ada soal buat saya mau dikomporin, mau inisiatif Gibran sendiri. Tetapi konteks pada waktu itu saya justru ingin menyelamatkan anak ini dari kondisi korupsi. Ini kan cerita 3-4 tahun lalu tuh yang saya masih duga bahwa oke, dia anak Gibran itu berniat baik menemui saya, pasti menginginkan nasihat dari saya, dan nggak mungkin saya puji-puji dia tuh. Tetap di awal saya kritik Pak Jokowi dan keluarganya, Saudara Bobi segala macam, mungkin saya nggak sebut Kaisang. Jadi dia tahu bahwa saya akan ucapkan hal-hal yang kritik, yang bersifat critical point buat dia tuh, termasuk potensi dia
dihubungi, dan memang terjadi, didatangi oleh menteri-menteri atau tokoh-tokoh nasional, dan itu potensial untuk penyogokan atau potensial untuk dijadikan alat tukar tambah pengaruh. Jadi itu di kepala saya ya straight to the point. Hal-hal semacam itu kan nggak ada orang yang bisa mengedit isi kepala saya tuh. Baik Bung Rocky, salam akal sehat, salam 0%. Yes. Nol kan semua laporan-laporan ke polisi.